Saudara dengar baik-baik kalimat di bawah ini. Saudara dengar baik-baik kalimat di bawah ini. Teladan yang buruk lebih buruk dari tidak memberitakan. Teladan yang buruk lebih buruk dari tidak memberitakan. Kalau ada teladan buruk, saudara, teladannya buruk, itu minus. Kalau dia nggak beritakan, itu nol. Dia nggak beritakan, oh percaya Yesus ya, dia diam-diam aja, itu nol. Tapi teladan buruk itu minus. Hati-hati satu hal, saudara. Satu teladan buruk yang saudara mesti hati-hati di dalam konteks pandemi ini, saudara. Itu apa, saudara? Orang tidak mau kebaktian fisik, tapi makan-makan di restoran. Nanti sopirmu bilang gini, oh gereja banyak corona, restoran ada corona. Habis itu saudara gak bisa nginjili supirmu. Padahal di gereja gak boleh buka masker. Kalau di restoran ada gak makan-makan pakai masker? Jadi pakai masker, saudara buka dikit, sendok masuk, saudara tutup lagi, saudara ya. Lalu saudara buka dikit, masuk lagi, saudara tutup lagi, saudara terus gitu. Saudara, bagi saya, saudara, kita harus fair to God, fair to others. Fair to God, saudara, hati kita mesti fair. Saudara, kalau saudara kebaktian online, makan-makan juga online. Saudara pesan online aja, makan di rumah. Itu baru fair. Yang paling celaka, habis kebaktian online selesai, saudara, belum doksologi, sudah matikan TV. Kita buru-buru ke restoran, nanti penuh. Ya. Nanti keburu makan siang rame. Jadi kita berangkat sekarang, belum doksologi, saudara, udah ditutup TV-nya. Sudah buru-buru ke restoran, saudara. Wah kalau gini, saudara ya, acara syukuran gak berani undang Pak Anton jadi pengkhotbah, saudara ya. Karena nanti ketangkep bahasa yang gak kebaktian fisik, saudara, ikut syukuran. Saudara sekalian, mari kita being fair to God, to others, saudara, orang sekitar kita, saudara. Kita mesti jaga teladan kita, saudara, jaga kesaksian kita lah. Kalau kita memang, saudara, hati-hati, kita ada orang tua, kita tidak bisa hadir fisik. Ya saudara berkata ya, kalau gitu ya saya juga gak pergi ke restoran, gak pesta ulang tahun. Ada orang, saudara, oh pesta tuh hadir, terus kebaktian fisik gak mau hadir, saudara. Heran. Restoran, saudara, semua makan-makan gak bisa absen, saudara. Semua hadir, saudara. Makan-makan buka masker, duduk hadap-hadapan. Saudara di gereja aja dikasih jaga jarak, saudara. Tidak boleh buka masker, diteriakin terus. Dari awal sampai akhir kebaktian, jangan buka masker. Di restoran, saudara buka masker, saudara duduk deket-deket, saudara. Lalu saudara nanti kalau ada satu yang positif, di situ semua jadi positif, saudara. Karena tertular, saudara. Kita harus berhati-hati dengan teladan, saudara. Saudara sekalian, Paulus bersyukur karena orang-orang Tesalonika menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia. Kata ini luar biasa, menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Berarti bukan menjadi teladan hanya untuk sebagian orang, untuk semua orang yang percaya. Ada influence yang nyata. Saudara, setelah terima firman, saudara, jangan lupa. Setelah terima firman, tugas kita menjadi teladan. Ini adalah calling yang sangat indah dari ayat ini, dari khotbah hari ini, saudara. Tugas saudara dan saya apa setelah terima firman? Jadi teladan. Dengan cara melakukan firman. Saya setiap minggu kalau berkhotbah di atas mimbar ini, saya berdoa, Tuhan, khotbah ini bukan hanya untuk enak didengar, tapi harus dilakukan dalam hidup, termasuk saya. Saya lakukan dalam khotbah ini. Tugas saya setelah terima firman, apa sih tugas saya? Tugas saya setelah terima firman adalah jadi teladan. Itulah tugas saya setelah terima firman. Dan teladan itu saudara akan memberikan pengaruh yang positif. Kalau saudara sudah melakukan firman, saudara sudah menjadi teladan. Orang masih tidak mau turut kamu. Dia yang tanggung jawab sama Tuhan. Tapi you have done your best to influence them. Saudara lihat di sini ya. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk sebagian orang. Makedonia Akaya itu provinsi, saudara. Itu bukan kota. Provinsi. Provinsi Makedonia, provinsi Akaya itu besar. Kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Saudara, saya nggak bicara lagi panjang mengenai teladan. Nanti khotbah yang sudah pernah juga banyak bicara mengenai teladan, saudara. Tapi saya mau mengakhiri dengan 2 catatan Alkitab yang mengagetkan kita, saudara. Karena 2 orang yang namanya mirip, pengaruhnya juga mirip. Ada 2 orang di Alkitab yang namanya mirip, pengaruhnya juga mirip. Yosua dan Yosia. Yosua dan Yosia. Mari kita baca. Hakim-Hakim 2 ayat 7. 2 ayat ini harus saudara baca. Untuk saudara melihat
kemiripan nama mereka ternyata juga kemiripan pengaruh mereka. Hakim-Hakim 2 ayat 7. Hakim-Hakim 2 ayat 7. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Kenapa nama Yosua disebut? Kalau hanya mereka memperoleh kesaksian dari pekerjaan Tuhan, kenapa nama Yosua disebut? Karena pengaruh dari seorang pemimpin rohani. Sepanjang hidup Yosua, bangsa itu beribadah kepada Tuhan. Ada pengaruh yang nyata. Setelah Yosua mati, orang Israel tidak beres. Hakim-hakim mencatat saudara berapa banyak dosa yang mereka lakukan dan mereka dihukum oleh Tuhan. Itu urusan nanti. Tapi paling sedikit saudara, kalau besok kita sudah meninggal, anak kita tidak beres, itu satu hal yang lain. Samuel yang begitu baik pun setelah mati anaknya terima suap. Itu hal yang lain. Tapi selama saudara dan saya hidup, influence itu harus ada. Dan selama Yosua hidup, bangsa itu beribadah kepada Tuhan. Yosua. Sekarang kita lihat Yosia. 2 Tawarik 34 ayat 33. 2 Tawarik 34 ayat 33. Mari kita buka 2 Tawarik 34 ayat 33. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Indah ya, Yosua dan Yosia. Nama mereka mirip, tapi yang penting saudara bukan hanya nama mereka yang mirip, tapi juga saudara kesaksian mereka yang mirip. Sepanjang hidup Yosua dan sepanjang hidup Yosia, bangsa itu beribadah kepada Tuhan. Pengaruhnya jelas. Sepanjang hidup Yosua dan sepanjang hidup Yosia, bangsa itu beribadah kepada Tuhan.